Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Semua manusia dilahirkan dengan noda dosa yang diwariskan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Oleh karena itu, manusia lebih cenderung melaksanakan apa yang jahat daripada apa yang baik. Hari ini, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa dosa. Sesungguhnya, Maria juga adalah manusia biasa, sama seperti kita yang juga mewarisi dosa asal. Akan tetapi, Maria memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Ia dipilih Allah dari semula untuk menjadi saluran rahmat Allah bagi manusia dan dipersiapkan untuk mengemban tugas yang luhur, yakni menjadi ibu Sang Juru Selamat. Melalui Maria, Tuhan menyalurkan rahmat penyelamatannya, yaitu Yesus sendiri kepada manusia. Sebagai saluran rahmat Allah bagi manusia, sudah sepantasnya lah Maria menjadi seorang yang diberkati, suci, tak bercela, dan dikandung tanpa noda dosa. Pada hari raya ini, patutlah kita bersyukur karena dengan terpilihnya Maria menjadi Bunda Yesus, manusia dibebaskan dari kutuk dosa dan diberikan berkat yang melimpah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak
dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 3 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Maria Immaculata. Pada tahun 1858 atau 4 tahun setelah penetapan dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, Maria menampakkan diri di Lourdes kepada Bernadette yang menanyakan namanya dan dijawab, "Akulah yang dikandung tanpa noda." Pernyataan ini meneguhkan keputusan Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854 yang mendeklarasikan dogma ini. Penegasan dogmatis dari Sri Paus tidak datang tiba-tiba, tetapi merupakan suatu refleksi iman sejak berabad-abad sebelumnya. Juga jauh sebelum pernyataan resmi ini, Paus telah berkonsultasi dengan para uskup sedunia yang menyatakan persetujuan mereka. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini, malaikat menyebut Maria penuh rahmat atau yang dikaruniai. Hal itu berarti bahwa Maria bebas dari kejahatan, ia hidup tanpa dosa dan tanpa cela. Menanggapi hal itu, Maria justru terkejut, merasa terganggu. Ia tidak merasa pantas atas martabat yang diberikan kepadanya, yakni menjadi orang yang beroleh kasih karunia, yang mengandung serta melahirkan seorang anak yang akan dinamai Yesus. Dalam kerendahan hati dan ketidakpantasannya, Allah memberi jaminan bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi dia, maka jangan takut. Kerendahan hati, rasa kecil diri dan tidak pantas inilah yang menarik perhatian Allah untuk memilih Maria dan mengangkatnya pada martabat tidak bernoda. Dalam kerendahan hatinya, Maria tidak memandang pada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah.
Ia tahu bahwa ia menerima semuanya dari Allah. Di kemudian hari, upaya Pater Chevalier diwujudkan dengan memberi gelar baru kepada Maria, yakni Bunda Hati Kudus, yang mengungkapkan relasi akrab antara Maria sebagai ibu dan Yesus sebagai putra. Dan pada tanggal 30 Agustus tahun 1874 mendirikan kongregasi baru, yakni Putri-Putri Bunda Hati Kudus. Dalam wasiat rohani kepada para MSC, Pater Chevalier mengatakan, kongregasi MSC lahir dari Hati Kudus Yesus di bawah perlindungan penuh kuasa dari Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam memaknai hari raya ini, baiklah kita memahami momen-momen kehidupan kita yang menjadi buah pengantaraan Maria yang penuh rahmat. Kita memohonkan agar Bunda Maria terus menyalakan kerinduan dalam diri kita untuk mencapai kesucian hidup dalam semangat kerendahan hati dan iman yang teguh. Kita meneladan Maria yang yakin bahwa segalanya diterima dari Allah. Semoga demikian. Amin.